Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri dengan NIM A241249095. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Inti Microsoft 365 melalui produksi video tutorial yang eduktif, terstruktur, dan dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran digital. Baik, di sini saya akan membuat buka Outlook dan mengirim ke akun saya, yaitu ke akun Nabila Safitri, dan kita menuliskan yaitu contoh pengumpulan tugas. Sini kita tuliskan pengumpulan tugas UAS, lalu kita ketik di sini ya, seperti itu, lalu kita kirim, lalu di sini kita kirim. Oke, dan setelah itu kita kembali ke bagian sudah terkirim dan lihat itu di situ, lalu kita kembali ke signature, yaitu untuk tambahkan add signature atau tanda tangan. Contoh, kita tulis contoh situ tanda tangan Nabila Safitri, Nabila Safitri. Kemudian kita beri contoh di sini, kita taruhkan NIM. Kita tulis nama. Di sini kita tulis nama Nabila Safitri. Lalu kita tulis NIM, yaitu NIM A241249095. Lalu di sini kita tulis program. Di sini kita tulis huruf besar ya. Tulis huruf besar ya, guys. Kita ganti huruf besar, huruf kapital. Nah, terus kita tulis program studi. Pendidikan fisika. Terus pendidikan fisika. Lalu kita habis itu kita kita simpan. Kita simpan. Lalu kita pencet di bagian kanan, yaitu no signature, itu kita ganti tanda tangan Nabila Safitri. Kita pencet. Bawahnya juga seperti itu, kita ganti tanda tangan Nabila Safitri, terus kita save. Oke. Setelah di save, setelah di save kita kembali. Setelah itu kita kembali. Dan kita pencet ulang bagian signature tadi, bagian atas itu pencet tanda tangan kita pencet tanda tangan Nabila Safitri, lalu kita kirimkan ke email Nabila Safitri lagi. Terus kita kirim. Setelah itu di situ sudah ada, lalu kita kirim. Oke, kita kirim. Nah, sudah muncul
sudah muncul di kontak masuk. Oke. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian email sampah. Lalu kita masuk ke bagian email sampah. Kita masuk ke bagian email sampah, lalu kita pencet titik 3-nya itu, kita pencet, lalu kita create new subfolder, kita tambahkan folder baru. Nah, setelah itu kita ketik tugas kecakapan digital atau kecakapan digital. Nah, setelah itu kita masuk ke kontak masuk. Nah, kita masuk ke kontak masuk, lalu kita pindahkan yang signature itu tadi, kita pindahkan ke bagian folder baru tadi yang tugas kecakapan digital. Yang 2 folder tadi kita masukkan. Oke, supaya kita dapat melihatnya, dia terkirim di satu file atau di satu folder. Nah, setelah itu di sini kita masuk ke setelah itu di sini kita masuk ke bagian kalender. Lalu di sini kita dapat merubah di sini kita dapat mengganti hari. Di sini kita akan membuat kayak jadwal kegiatan begitu, atau judul kegiatan atau apa begitu. Terus kita klik di sini new event kita taruh. Terus kita tambahkan judul kegiatan atau judul apa begitu. Di sini kita taruh happy birthday atau selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada teman saya. Jadwal ulang tahun, di sini saya menaruh jadwal ulang tahun teman saya. Contoh jadwal ulang tahun teman saya. Terus di sini teman saya. Nah, di sini kita tanggalnya, dia itu ulang tahun pada tanggal 12 bulan 12 2025 ini, jam 12.00 sampai jam 12.30. Nah, lokasi ulang tahunnya itu di Palu Plaza. Contoh di sini Palu Plaza atau Palu City bisa juga. Nah, setelah itu kita simpan. Setelah itu kita simpan. Nah, di sini akan ada tertulis begitu. Pas dia ulang tahun, nanti ada pemberitahuan begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan OneDrive atau manajemen file, cloud atau kolaborasi. Di sini saya akan membuat folder baru, lalu mengetik tugas kecakapan digital. Terus kita buat
Setelah itu kita masuk ke bagian foldernya. Setelah itu kita masuk ke bagian folder. Nah, kita masuk ke cari bagian dokumen. Di sini kita masuk bagian dokumen, lalu kita cari tugas kecakapan digital. Kecakapan digital, terus kita buka. Nah, setelah itu di sini muncul tugas kecakapan digital. Nah, kita bisa kirim ke emailnya siapa terserah. Terus kita bisa di sini saya kasih contoh, saya akan mengirimkan tugas ini ke contoh ke diri saya sendiri. Lalu kita untuk perlihatkan ke semua orang, dan ini untuk di situ kita pencetkan edit supaya semua orang dapat mengeditnya. Di situ kita selesai, lalu kita copy linknya, lalu di sini kita kirim ke contoh ke email saya sendiri contoh. Oke, habis itu kita kirim. Oke. Setelah itu akan jadi begini. Teman-teman bisa lihat. Habis itu kita kasih kembali dulu, kita kasih keluar. Nah, kita pencet titik 3-nya itu, ada kan titik 3 di sebelah kiri. Kita pencet, nah lalu kita dapat melihat bagian history. Sini kita dapat melihat riwayat history begitu. Ya, siapa yang kita dapat melihat siapa yang masuk ke dalam situ. Seperti itu. Nanti di situ akan ada orang yang akun yang masuk nanti yang pas kita kirim. Nah, selanjutnya itu tugas 3, di mana kita akan membuat Zoom dengan bersama anggota tim. Yaitu di sini kita masukkan dulu akun, lalu di sini kita pencet, kan di sini kita sudah ada tim, yaitu tugas UAS di sini. Nah, tim Zoom saya yaitu kita join di sebelah kanan atas itu kita pencet, lalu kita masuk. Habis itu kita masuklah di Zoom seperti ini. Oke, kita masuk sekarang. Lalu nanti penampilannya begini. Jika ada yang masuk nanti akan muncul nanti di samping-sampingnya lagi. Nah, setelah itu kita pencet bagian atas tulisan share itu. Di situ kita dapat membagikan PowerPoint atau apa begitu untuk membagikan layar saat kita presentasi nanti. Lalu setelah itu ada tanda titik 3 di sebelah kiri, kita pencet, lalu record and transcribe itu kita dapat merekam kegiatan kita saat Zoom. Pada saat pelaksanaan Zoom kita dapat rekam. Lalu jika kita ada yang bertanya atau bagaimana, kita dapat mengirimkan pesan di chat
di chat seperti itu jika ada yang ingin bertanya. Lalu sebagian raise hand itu bagian angkat tangan jika ingin ada yang bertanya. Oke, selanjutnya yaitu bagian tugas 4, yaitu di sini kita masuk di sini kita tulis di sini kita tulis survei kepuasan mahasiswa, yang dimana kita di sini membuat kuis, yaitu tentang judul itu survei kepuasan mahasiswa. Kita tulis teks di sini, lalu kita tulis teksnya. Kita tulis teksnya seperti ini dari Nah, setelah kita membuat kuis seperti ini, kita di sini akan mempencet bagian collect response, di mana di sini kita akan ubah ke anyone can respond, atau kita ubah ke semua orang. Lalu di sini kita kirim ke akun saya sendiri. Oke, kita kirim. Setelah itu di sini kita pencet view respon, bagaimana di sini kita melihat respon seseorang terkait evaluasi kepuasan mahasiswa tadi. Nah, di sini ada yang merespon. Nah, ada 3 orang merespon. Nah, sini open result in Excel. Nah, kita dapat melihat menggunakan Excel. Ada Microsoft Excel, kita dapat melihat siapa yang merespon. Kita dapat melihat siapa yang merespon. 3 orang yang merespon itu kita dapat melihatnya, atau ratingnya begitu. Oke, kita ikutin. Nah, ini dia yang merespon. Ada 3 orang yang merespon dari orang yang tidak kami, dari Animos, atau orang yang tidak kami ketahui begitu.
Oke, baik, sekian dari video tutorial saya. Mohon maaf jika ada kata dan salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.